Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Fisiomi. Saya adalah salah satu mahasiswa STPBI jurusan manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsultan manajemen keuangan. Nah, konsultasi manajemen dianggap banyak orang sebagai ungkapan yang gak mencolok. Anda mungkin pernah berinteraksi dengan beragam orang yang menyebut dirinya sebagai konsultan, entah itu konsultan sumber daya manusia, konsultan keuangan, dan konsultan analisis bisnis. Ungkapan konsultan manajemen lebih tepat mengacu pada industri dan praktik untuk memberikan panduan kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi klien, biasanya berpusat pada bisnis. Namun, konsultan manajemen juga memberikan saran kepada lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba, pemahaman dasar tentang kesamaan dan berbagai jenis perusahaan yang ada. Konsultan manajemen akan membantu perusahaan menavigasi kegiatan yang efisien yang diperlukan oleh perusahaan melalui serangkaian metode konsultasi manajemen yang dimiliki oleh konsultan. Dalam hal rekrutmen karyawan misalnya, umumnya sebagian besar perusahaan terkemuka mempekerjakan orang-orang yang cerdas berpikir, baik di bawah mereka, untuk memecahkan masalah, berkomunikasi dalam tim, dan menunjukkan profesionalisme dengan klien. Kegiatan rekrutmen karyawan yang sesuai dengan keinginan perusahaan baiknya diserahkan kepada konsultan manajemen karena mereka berpengalaman dalam mengumpulkan informasi, menginskripsi wawasan, dan mengomunikasikan solusi untuk perusahaan. Biasa saja internal perusahaan yang melakukan proses rekrutmen atau divisi sumber daya manusia atau HRD. Namun, kami sarankan perusahaan berfokus pada bisnis saja agar tujuan utama perusahaan dapat tercapai, karena proses rekrutmen tidaklah ringan dan cepat. Proses tersebut dapat menyita waktu dan pikiran serta penggunaan tools yang dapat untuk mendapatkan seorang karyawan yang ideal bagi perusahaan. Apabila Anda bekerja sama dengan konsultan manajemen, ketahuilah bahwa konsultan ini cenderung menghabiskan sebagian besar waktunya dalam rapat tim, pertemuan klien, analisis data, dan pembuatan slide. Terkadang konsultan manajemen dikritik karena seringnya melakukan rapat, namun pekerjaan tersebut akan memberikan solusi yang mengarah pada perbaikan substansial bagi organisasi klien. Nah, konsultan manajemen pada dasarnya sangatlah luas ruang lingkup kerjanya. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi salah satu dari berikut. Kategorinya adalah konsultasi strategi, perusahaan akuntansi, spesialis IT, konsultan internal, konsultan independen. Nah, konsultan strategi umumnya memberikan kepada manajemen senior di industri, di semua industri, mengenai pertanyaan berdasar terkait pertanyaan strategi utama apa yang akan perusahaan lakukan di masa depan, sehingga perusahaan konsultan strategi ini cenderung merekrut karyawan dari universitas terkemuka dan sekolah bisnis, sehingga mereka menempati urutan tertinggi dalam urutan pamor prestis, karena perusahaan konsultan strategi harus menangani pertanyaan yang sulit di perusahaan besar dari tingkat CEO atau eksekutif untuk membuat strategi yang kuat. Nah, konsultan manajemen spesialis akuntansi yaitu konsultan akuntansi yang lebih condong ke depan memperhatikan laporan keuangan perusahaan atau neraca, laba rugi, perubahan modal, dan lain-lain. Nah, serta merapikan transaksi yang ada dan menjadikan file keuangan menjadi mudah dibaca oleh direktur maupun pemegang saham serta yang berkepentingan melihat laporan keuangan perusahaan. Ketiga, konsultan manajemen spesialis IT. Tahukah Anda bahwa perusahaan IBM memiliki sekitar 100.000 konsultan IT? Meskipun banyak konsultan IT, mereka juga menghasilkan sebagian besar uang mereka untuk produknya. Nah, cukup sekian presentasi saya mengenai konsultan manajemen keuangan. Terima kasih.